Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan di Indonesia dan kebijakan pemberantasan kemiskinan. Memahami kembali tentang strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural atau budaya. Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul karena keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain, sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan, dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural atau budaya disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan, sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Distribusi pendapatan spasial di Indonesia pada tahun 2004, 2008, dan 2011. Di sini kami telah menyajikan sebuah data pendapatan spasial di Indonesia. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa pendapatan spasial terendah terdapat di wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Papua. Dari data tersebut tercatat pada tahun 2004 sebesar 3,30%, pada tahun 2008 3,34%, dan pada tahun 2011 sebesar 3,46%. Sedangkan pendapatan spasial tertinggi terdapat di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Dari data tersebut tercatat pada tahun 2004 sebesar 60,63%, pada tahun 2008 sebesar 59,20%, dan pada tahun 2011 sebesar 58,86%. Ada dua faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut dapat terjadi. Yang pertama, ketidaksetaraan anugerah awal atau initial endowment di antara pelaku-pelaku ekonomi. Yang kedua, strategi pembangunan jangka panjang dalam pelita lebih bertumpu pada aspek pertumbuhan dan pertumbuhan industri pengolahan. Kebijakan pengentasan kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan pada wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Papua dapat diatasi dengan kebijakan pada era Orde Baru dan era Reformasi. Pada era Orde Baru yang pertama ada program Impres Desa Tertinggal atau IDT, bantuan langsung tunai atau BLT, pemberian beras murah, dan pengobatan cuma-cuma untuk keluarga miskin atau gakim. Pada era Reformasi, yang pertama ada bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, beras miskin, dan pengobatan murah atau akses miskin. 3. Aspek keberhasilan kebijakan pengetahuan kemiskinan. Aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. 1. Pengetahuan yang akurat tentang kondisi dan situasi objek sasaran. 2. Kesesuaian matching antara tujuan yang dirumuskan dengan persoalan yang hadapi di masyarakat. 3. Pemilihan program pengentasan kemiskinan yang tepat dan tersedia sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi. Kesimpulan terkait data yang tercantum di atas. Yang pertama, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh mutlak diperlukan karena masyarakat ingin hidup sejahtera pada umumnya. Yang kedua, kebijakan untuk memajukan pertumbuhan atau growth harus diiringi dengan kebijakan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, ketimpangan pendapatan yang terjadi harus mulai dirubah dari saat ini dengan memperkecil Gini ratio pada pendapatan nasional. Yang keempat, sehingga distribusi pendapatan yang merata bukan hanya mimpi tapi dapat dijadikan kenyataan. Pembangunan ekonomi yang tinggi cenderung hanya menjadikan sekelompok orang menjadi lebih kaya dan sejahtera, sementara yang lain justru tidak dapat menikmati kue pembangunan. Hal ini terjadi karena banyak faktor, seperti tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur antara satu daerah dengan daerah lain,
dan masih mengguritanya praktik korupsi dalam proyek pembangunan. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, kesenjangan menjadi pekerjaan rumah yang belum teratasi secara tuntas. Kesenjangan kaya, miskin, dan antar wilayah sudah menjadi pemandangan yang dapat kita saksikan di sekitar kita. Berbagai kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah belum mampu mengatasi persoalan kesenjangan. Salah satu penyebab melebarnya kesenjangan di Indonesia adalah masih banyaknya jumlah orang miskin. Hal ini tidak dapat dimungkiri karena kita hidup di